Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kroya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Krisno Adi, SPD MPD, sedangkan Ibu pengajar praktek saya adalah Ibu Rahajeng Dwi Kusumasari. Pendahuluan. Tentu kita masih ingat pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Guru haruslah memberikan tuntunan sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Tuntunan yang sesuai dengan kodrat anak adalah tuntunan yang membebaskan anak agar tumbuh sesuai karakteristik dan potensinya sebagai individu baik secara lahir dan batin. Berarti bahwa tuntunan guru harus menjawab kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid, maka salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Proses mengidentifikasi kebutuhan murid. Aspek kesiapan belajar berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan disertai dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru. Aspek minat berkaitan dengan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-muridnya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, minat dari murid-muridnya. Kesemua informasi tersebut kemudian akan digunakan oleh guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid mereka, dengan harapan murid-murid akan merespon dengan baik pembelajaran yang telah dirancangnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid serta aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain: mengamati perilaku murid. Guru dan tenaga pendidik perlu mengamati perilaku siswa baik saat di dalam kelas maupun pada waktu jam istirahat. Sebab terdapat kesamaan perilaku yang ditunjukkan oleh tiap-tiap peserta didik sehingga guru dapat menyesuaikan kebutuhan dan metode transfer ilmu yang akan dilakukan. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Identifikasi pengetahuan awal bisa dilakukan oleh para guru pada saat mengawali proses kegiatan belajar mengajar. Juga bisa dilakukan ketika memasuki bab atau pembahasan atau tahap pelajaran baru. Identifikasi pengetahuan awal bisa dijadikan sebagai pemetaan terhadap kemampuan dasar peserta didik untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, guru perlu melakukan pengumpulan data terkait dengan kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan adalah menggali informasi dengan guru yang telah atau pernah mendidik siswa bersangkutan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk memaksimalkan proses transfer ilmu karena sesuai dengan kebutuhan para murid. Membaca raport murid dari kelas sebelumnya. Guru dan tenaga pendidik juga perlu untuk melakukan penilaian perform peserta didik di kelas sebelumnya. Hal ini karena sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga guru bisa mempertimbangkan materi belajar yang akan diajarkan kepada siswa. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Memfokuskan pada perkembangan anak didik. Guru dan tenaga pengajar perlu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap praktek pengajaran yang sudah dilakukan. Hal ini untuk menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diajarkan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan murid, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya pertama, diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita. Pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. Guru dapat melihat kesiapan belajar murid, apakah murid siap belajar secara konkret atau belajar secara abstrak. Diferensiasi konten berdasarkan minat. Guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid. Guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio visual. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud dengan proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. 6 hal yang dapat dilakukan dalam diferensiasi proses, yakni pertama, kegiatan berjenjang.
Kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. 3. Membuat agenda individual. 4. Memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodir gaya belajar baik yang visual, audiovisual, auditorial, dan kinestetik. Dan keenam, menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi 1. Memberikan tantangan atau variasi, dan 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kondisi lingkungan yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan kondisi lingkungan yang mendukung pembelajaran diferensiasi antara lain. 1. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan. 5. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. 6. Adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang ketujuh, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Penilaian pada pembelajaran diferensiasi. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peran yang sangat penting. Penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Penilaian formatif ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga lewat proses ini guru akan dapat mengetahui bagaimana ia dapat melanjutkan proses pengajaran yang ia lakukan dan memaksimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan dan kesuksesan murid dalam materi atau topik tersebut. Terima kasih. Salam guru penggerak.